Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bareng saya Feni Evianti dengan NIM 20050706065. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhawarman. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah sastra pada periode tahun 1942 sampai dengan 1945. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke materinya, yaitu saat-saat yang mematangkan. Selama 3,5 tahun Jepang menjajah merupakan hal yang penting dalam sejarah perkembangan sastra Indonesia. Banyak seniman yang keberatan atas campur tangan Jepang. Contohnya yaitu Amal Hamzah yang menulis sandiwara tentang sindiran kepada seniman yang tunduk pada Jepang. Masa inilah bahasa Indonesia mengalami pematangan, seperti tampak pada sajak Chairil Anwar dan prosa Indrus yang bukan hanya sebagai alat untuk bercerita atau menyampaikan berita, tetapi menjadi alat mengucap sastra yang dewasa. Adapun penyair yang aktif pada masa itu, yang pertama ada Usmar Ismail pada tahun aktifnya antara tahun 1950 sampai dengan 1970. Lalu ada Amal Hamzah, lalu ada Rasihan Anwar tahun aktif antara tahun 1943 sampai dengan 2011. Lalu ada Anas Ma'ruf tahun aktifnya antara tahun 1946 sampai dengan 1952. Lalu ada NS Ashar, Maria Amin tahun aktifnya pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Lalu yang terakhir ada Nur Jamsul pada tahun aktifnya 1947 sampai dengan 1981. Selanjutnya yaitu cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa dan hanya memiliki suatu tahap alur cerita yang diceritakan lewat tulisan pendek dan singkat yang bersifat fiktif dan berfokus hanya pada suatu tokoh saja. Ciri-ciri cerpen atau cerita pendek yang pertama adalah cerpen merupakan cerita atau tulisan yang pendek. Yang kedua, cerpen hanya memiliki suatu tahapan alur. Yang ketiga, cerpen memiliki alur yang ketat dan padat. Keempat, cerpen harus memberikan kesan tuntas. Yang kelima, biasanya hanya menceritakan satu kejadian atau peristiwa saja. Sejarah cerpen atau cerita pendek. Awal mulanya cerpen muncul pada abad ke-10, lalu cerpen mulai diperkenalkan ke seluruh dunia pada tahun 1920 sampai dengan 1941. Setelah Perang Dunia II pada tahun 1949, cerpen kembali berkembang dari tahun 1950 sampai dengan 1955 dan mulai mendapatkan definisi bentuk yang jelas dan konkret. Selanjutnya cerpen dikembangkan pada tahun sebelum dan sesudah kemerdekaan Malaysia pada tahun 1955 sampai dengan 1959. Dan adapun cerpen yang diterbitkan pada zaman Jepang antara lain ada cerpen Anak Laut karya Usmar Ismail dan H.B. Jassin pada tahun 1922. Lalu ada Pancara Cinta pada tahun 1946. Dan yang terakhir ada Jejak Langka karya Bakri Siregar pada tahun 1953. Penulisan drama pada zaman Jepang boleh dikatakan sangat subur karena kegiatan rombongan sandiwara yang berkumpul dalam Perserikatan Oesaha Sandiwara Jawa yang dipimpin oleh Armiji Pane. Selanjutnya yaitu pengarang yang
membuat sandiwara pada zaman Jepang. Di antaranya ada Amal Hamzah dengan sandiwara berupa ejekan kepada seniman yang menjadi budak Jepang. Armiji Pane menulis sandiwara yang berjudul Jinak-Jinak Merpati pada tahun 1953. Ada Umar Ismail menulis sandiwara kepahlawanan rakyat Kepulauan Maluku. Ada Abu Hanifah menulis beberapa drama dengan judul Taufan di Atas Asia pada tahun 1949. Lalu ada Indrus menulis drama dengan judul Kejatuhan Membalas Dendam. Dan yang terakhir ada Kotot Soekardi menulis sandiwara dengan judul Bende Mataram. Baiklah teman-teman, cukup sekian pembahasan kali ini mengenai sejarah sastra periode tahun 1942 sampai dengan 1945. Saya harap video ini akan menambah dan memperluas wawasan kita semua mengenai materi yang telah saya sampaikan. Saya Fendi Ervianti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.